Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak Edi. Oke, baik. Silakan, Kak Ya, Edi, waktunya. ya, saudara, kita lanjut ya dengan kita mau mendengarkan equipping buat hari ini. Nah, tadi kita begitu diberkati pasti lewat kita praktek up ya, mempersembahkan tubuh. Nah, saudara, nanti kita mau lanjut hari ini ya, kita praktek in. Nanti kita balik ke breakout room, kita mau sama-sama saudara sharing apa yang kita dapat hari ini, saudara. Nah, kita sudah belajar hari Minggu, saya ulangi lagi supaya kita bisa sharing nanti ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita bertumbuh sebagai Kristen orang muda. Ya, sebagian saudara tentunya masih ya menjadi Kristen anak ya, tapi Tuhan mau kita bertumbuh supaya kita menjadi Kristen orang muda. Nah, saudara, apa kebutuhan dari Kristen orang muda? Mari kita lihat ayatnya. Nah, kita mau baca 1 Yohanes 2 ayat 14, bagian C aja, yang warna biru ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, ayat ini khususnya, nah, Yohanes menulis kepada Kristen orang muda, ya, karena katanya mereka itu kuat dan firman Allah diam di dalam mereka, dan mereka telah mengalahkan yang jahat. Nah, rupanya orang Kristen muda ini, saudara, menghadapi tantangan yang berat. Ya, mereka harus mengalahkan yang jahat. Kenapa, saudara? Next kita lihat. Nah, sebagai Kristen orang muda, saudara, berikutnya, kita harus menghadapi kejahatan. Nah, kita harus menghadapi musuh-musuh kita. Nah, saudara, waktu kita Kristen anak, ya, Tuhan belum izinkan kita menghadapi tantangan yang berat tentunya. Sebagai bayi rohani, anak-anak rohani, ya, tidak mungkinlah ya orang tua kita membiarkan kita menghadapi tantangan yang berat. Kita belum siap. Tapi kalau kita udah Kristen orang muda, nah, kita mulai dibiarkan menghadapi tantangan yang lebih berat. Ya, menghadapi musuh-musuh kita yang mau mengikat kita dengan kejahatan, saudara. Ya, masih ingat musuh kita itu dosa, dunia ini, setan, dan keinginan daging. Ya, nah, ini musuh kita mau membuat kita jatuh dalam kejahatan. Ya, supaya kita kalah terhadap kejahatan. Nah, tapi Tuhan memberikan kita Kristen orang muda janji yang luar biasa, saudara. Ya, dia bilang begini, kamu telah mengalahkan yang jahat. Wow, ya, ada janji yang luar biasa buat Kristen orang muda, yaitu kita dilihat oleh Tuhan telah mengalahkan yang jahat. Jadi di mata Tuhan kita adalah pemenang-pemenang. Kita bukan pecundang. Ya, Tuhan bilang kamu telah mengalahkan yang jahat. Kenapa, saudara? Ya, sebab kalau saudara baca konteksnya 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang begini, saudara. Sebab ya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Inilah yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Jadi saudara, kalau kita lahir baru, kita telah menjadi anak Allah, Tuhan bilang kita telah mengalahkan dunia ini. Ya, kenapa, saudara? Karena kita lahir baru. Ya, karena kita, saudaraku, lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah, dia adalah pemenang-pemenang. Dia dapat mengalahkan yang jahat, saudara. Nah, ini kita mesti pegang. Inilah iman kita yang mengalahkan dunia ini. Kita mesti percaya orang yang lahir dari Allah
pasti dapat mengalahkan yang jahat. Nah, ini penting, saudara. Nah, setelah itu, bagaimana kita sebagai orang Kristen muda, ya saudara, dapat mengalahkan yang jahat? Ada tindakan yang kita mesti lakukan. Nah, mari kita lihat, saudaraku, next. Jadi cara mengalahkan kejahatan, saudara, yang pertama, ya Tuhan bilang firman harus berdiam di dalam kita. Ya, jadi kita mesti membiarkan firman berdiam di dalam kita. Nah, firman ini tentu bisa bicara dua hal, saudara. Pertama, firman itu adalah Kristus sendiri. Waktu saudara lahir baru, Kristus berdiam di dalam saudara. Kristus tinggal di dalam saudara, sehingga hidup saudara bukan saudara lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Nah, kalau Kristus hidup di dalam saudara, pasti saudara dapat mengalahkan yang jahat. Karena Kristus itu sendiri yang memampukan saudara mengalahkan yang jahat. Bayangkan, Kristus sendiri berperang, ya, ganti saudara. Kristus sendiri, Sang Firman itu, yang memberi kekuatan kepada saudara untuk mengalahkan si jahat, mengalahkan yang jahat. Jadi saudara, itu artinya firman berdiam di dalam kita, artinya Kristus sendiri berdiam di dalam kita. Tapi firman juga bisa berarti apa, saudara? Perkataan-perkataan Kristus. Ya. Nah, masih ingat perumpamaan pokok anggur, saudara? Kita carangnya, dia pokoknya. Ya, Yesus bilang, kalau kita tinggal di dalam dia, ya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita pasti berbuah, saudara. Kita pasti berbuah roh. Ya, kita pasti bisa mengalahkan kejahatan. Ya, jadi saudara, untuk mengalahkan kejahatan, kita mesti mengandalkan perkataan Kristus yang berdiam di dalam kita. Ya, itu yang membuat kita, saudaraku, mampu mengalahkan yang jahat. Nah, Yakobus juga menulis hal yang sama. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, kita disuruh buang kejahatan yang begitu banyak. Nah, bukan hanya kita buang, tapi yang kedua, langkah yang kedua, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kalau kita biarkan firman yang tertanam di dalam hati kita biarkan dia yang bekerja, saudara, maka ya firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ya, jadi kita jangan pakai kekuatan kita, kekuatan firman. Firman yang tertanam di dalam diri kita, itu yang mampu menyelamatkan jiwa kita, membuat kita bisa membuang segala kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Nah, ini langkah pertama, prinsip pertama yang mesti dipraktekkan oleh Kristen orang muda. Ya, makanya ya mulai bulan-bulan ini kita akan banyak belajar bagaimana firman ya tinggal di dalam kita. Ya, makanya kita mesti ya banyak mendengar firman, melakukan firman. Nah, saudara, kita juga nanti akan belajar banyak doktrin-doktrin dasar. Ya, supaya firman tinggal dalam kita, bukan hanya kita tahu aja, tapi benar-benar firman itu mempengaruhi hidup kita, saudara. Sehingga kita nggak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Hari-hari ini, saudaraku, ya kalau kita nggak diperlengkapi, kita nonton video, bingung kita. Kita nonton YouTube, ya saudara, kita bingung, terombang-ambing oleh angin pengajaran. Banyak orang Kristen hari-hari ini seperti itu. Dia nggak bisa mengalahkan si jahat itu. Dia nggak bisa mengalahkan ajaran sesat. Dia nanti bisa dipengaruhi sama ajaran sesat. Itu sebabnya, saudara, kita mesti diperlengkapi kuat dalam firman Tuhan. Ya, nah ini yang kita mau dapatkan lewat SPK Pengabdi namanya.
Nah, kita diperlengkapi supaya firman ya mempengaruhi hidup kita, berdiam di dalam kita. Nah, itu yang saudaraku kita mesti praktekkan. Nah, yang kedua, saudara, ya Kristen orang muda katanya dia kuat. Karena itu dia bisa mengalahkan yang jahat. Next. Nah, bagaimana kita menjadi Kristen yang kuat? Nah, kita mesti kuat di dalam kasih karunia. Bukan kuat dengan kekuatan fisik kita, dengan kekuatan ya yang kita miliki. Saudara, kita harus kuat di dalam kasih karunia. Karena saudara, kasih karunialah yang memampukan kita mengalahkan si jahat, mengalahkan yang jahat. Karena seluruh hidup kita, saudara, harus bergantung kepada kasih karunia. Ya, kalau tidak ada kasih karunia, sedikit pun kita tidak bisa mempraktekkan kekristenan, saudara. Karena kekristenan hanya mampu kita jalankan kalau kita mengandalkan kasih karunia. Sebab semua karena kasih karunia, saudara. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita dikuduskan karena kasih karunia. Kita, saudaraku, bisa berubah karena kasih karunia. Kita bisa mengalahkan yang jahat juga karena kasih karunia. Makanya kita mesti mengandalkan kasih karunia. Nah, gimana kita mengandalkan kasih karunia? Gimana supaya kasih karunia bekerja di dalam kita? Nah, ini kuncinya, saudara. Gunakanlah sarana kasih karunia. Ya, jadi ada sarananya. Nah, kalau sarananya kita nggak gunakan, ya kasih karunia nggak bekerja dalam diri kita. Kasih karunia ada, tapi tidak bekerja dalam diri kita. Karena kita nggak menggunakan sarananya. Nah, sarana itu apa, saudara? Sarana adalah hal-hal yang melaluinya kasih karunia Allah diberikan. Itulah sarana kasih karunia. Ya, gunakanlah hal-hal itu yang melaluinya kasih karunia Allah diberikan. Kalau kita nggak gunakan, ya kita nggak bisa mengalami kasih karunia bekerja dalam diri kita. Ya, kasih karunia itu ada sarananya, atau kata lainnya salurannya, saudara. Nah, contoh jus jeruk ini, saudara, ya. Jus kotak. Pernah saudara minum jus kotak? Kalau saudara beli jus kotak, saudara pasti dikasih sedotan, betul? Karena harga yang saudara bayar sudah berikut sedotannya. Nah, sedotan itu penting nggak? Penting, saudara. Gunakanlah sedotan itu, baru jusnya bisa Anda nikmati. Baru jusnya masuk ke dalam perut Anda. Ya, nah demikian juga kasih karunia. Kasih karunia itu kekuatan yang udah disediakan Allah. Tapi dia nggak bisa bekerja dalam diri saudara kalau saudara nggak menggunakan salurannya, nggak menggunakan ya itu tadi sedotannya. Kalau kita gunakan sedotan itu, saudara, salurannya, maka jus jeruk ini masuk ke dalam perut saudara. Demikianlah kasih karunia Allah. Nggak bisa masuk ke diri saudara dan bekerja kalau saudara tidak menggunakan sarananya. Nah, sarananya pun adalah kasih karunia, saudara. Kita sering nggak sadar ini. Ya, waktu saudara beli jus jeruk, berikut sedotan nggak? Berikut. Demikianlah waktu Yesus memberi saudara kasih karunia, itu udah termasuk sarananya. Sarananya pun adalah kasih karunia, tinggal digunakan. Kok susah banget, saudara? Nah, gunakan sarananya. Begitu Anda gunakan, kasih karunia bekerja dalam diri Anda. Karena banyak orang nggak ngerti bagaimana kasih karunia bekerja dalam dirinya. Dia pikir diam-diam aja. Kita nggak usah bikin apa-apa, nanti kasih karunia bekerja sendiri. Ya, kan kasih karunia dari Tuhan, benar dari Tuhan. Kan kasih karunia gratis, bukan hasil perbuatan, betul. Ya, tapi Tuhan juga kasih kita sarana kasih karunia, saudara.
supaya kita waktu gunakan sarana itu, kasih karunia bekerja dalam diri kita. Sama kayak HP ini, saudara. Kalau nggak dicas, bisa nggak? Kalau nggak ada listrik, bisa nggak HP-nya berjalan, bekerja? Nggak bisa. Nah, supaya dia bisa bekerja dengan baik, dia mesti dialiri dengan listrik. Nah, gimana supaya dia dialiri dengan listrik? Gunakanlah kabel. Gunakan, karena waktu saudara beli HP kan udah termasuk kabelnya, ya, diberi saudara. Jadi gunakan, ya, waktu saudara gunakan, nah listrik masuk ke HP ini. Demikian juga waktu kita gunakan sarana kasih karunia masuk ke hidup saudara, bekerja dalam hidup saudara, maka saudara bisa mengalahkan yang jahat. Ya. Nah, apa itu sarana kasih karunia? Nah, ini yang orang Kristen nggak ngerti. Pak Edi, apa sarana kasih karunia itu? Ya, mau tahu saudara? Nah, sarana kasih karunia itu namanya disiplin-disiplin rohani. Jadi praktek disiplin-disiplin rohani, nanti kasih karunia datang ke hidup saudara, bekerja dalam hidup saudara. Barulah saudara bisa mengalahkan kejahatan. Ya, jadi gunakan sarananya. Nah, apakah benar demikian? Ada ayatnya? Ya, mari kita lihat ayatnya, saudara. Titus pasal 2, ayat 11 sampai ayat 14. Kita lihat di dalam beberapa ayat ini, jelas sekali apa fungsi kasih karunia Allah. Ya, ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, yang pertama, jadi fungsi kasih karunia adalah menyelamatkan kita. Jadi kasih karunia itu menyelamatkan kita. Ya, itu ayat 11. Tapi dia nggak biarkan kita hidup di dunia ini babak belur. Jadi kasih karunia bukan begini, dia selamatin kita, udah ya, kamu pasti masuk surga. Udah, selanjutnya ya udah, lu ada di dunia ini nunggu Tuhan Yesus datang, terserah deh. Kamu mau babak belur hidupnya, ya silakan. Kamu kan udah selamat. Enggak, saudara, enggak begitu. Nah, ayat yang ke-12. Ia, siapa ia di sini? Kasih karunia. Ia, sang kasih karunia itu, mendidik kita. Wow. Nah, kata mendidik di sini, saudara, adalah melatih kita dengan disiplin-disiplin rohani. Ya, karena kata mendidik itu artinya mendisiplin. Seperti ayah mendisiplin anaknya, saudara. Jadi, ya, saudara, kasih karunia itu melatih kita sehingga melalui disiplin-disiplin rohani, ya, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Di mana? Di dalam dunia yang sekarang ini. Wow. Jadi saudara, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita supaya kita bisa masuk surga, tapi dia juga mendidik kita. Dia juga melatih kita lewat disiplin-disiplin rohani supaya kita bisa meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Inilah hal-hal yang jahat tadi itu. Supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang jahat, ya, supaya kita nggak terikat dengan hal-hal yang jahat, supaya kita bisa bebas dari hal-hal yang jahat, supaya kita bisa merdeka dari kemarahan, merdeka dari pornografi, merdeka dari problem keuangan, saudaraku. Kita bisa merdeka dari konflik, kita bisa, saudaraku, dihindari dari perceraian, kita bisa, saudaraku, menang atas semua kejahatan di dunia yang sekarang ini. Bukan nanti di surga. Ya, ada orang pikir, oh biasa Pak Edi, di dunia kita setelah selamat babak belur biasa. Ya, ya kita memang begitu Pak Edi, jatuh bangun dalam dosa. Ya, saudara, enggak begitu. Ada orang pikir, saudara, oh nanti di surga kita baru kudus.
Di surga baru bisa menang pornografinya. Di dunia mah nggak bisa, Pak Edi. Ya, itu biasa, semua orang jatuh bangun dalam ya melihat pornografi, jatuh bangun dalam kemarahan. Semua orang biasa. Enggak, Saudara. Enggak. Ya, itu justru enggak normal. Ya, kalau orang yang benar menerima kasih karunia yang benar, kasih karunia itu mendidik kita, melatih kita, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, sehingga melalui disiplin rohani itu kita menang di dunia ini, bukan nanti di surga, di dunia ini yang sekarang. Ya, Saudara. Makanya kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani. Kalau enggak ada, jangan mimpi kita bisa menang, Saudara. Jangan mimpi, ya. Nah, ayat 13 kita lanjut. Sampai kapan dia mendisiplin kita, mendidik kita dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, Saudara. Nah, perhatikan. Ya, dia mendidik kita sampai saatnya Tuhan Yesus datang. Kita menerima tubuh kebangkitan dan waktu itulah kita dewasa penuh serupa dengan Kristus, Saudara. Ya, jadi kasih karunia bertanggung jawab mendidik kita terus sampai kita dewasa. Sampai kita bukan cuman Kristen anak, tapi kita terus bertumbuh ya ke arah kedewasaan. Ya, Saudara. Nah, jadi Saudara, itulah kerja dari kasih karunia Allah. Ya, makanya Saudara, ya kita mesti mengandalkan kasih karunia ini yang mendidik kita, mendisiplin kita, ya, mengajar kita disiplin-disiplin rohani supaya kita melaluinya bisa menang. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengampuni dosa Saudara. Kita baca ayat yang terakhir, Titus 2:14, yang telah ya menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Wow, berapa kejahatan? Segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, ini dia, Saudara. Kasih karunia itu bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi kasih karunia juga membebaskan kita dari dosa itu. Kasih karunia bukan hanya mengampuni marah-marahnya Saudara, tapi juga membebaskan Saudara dari marah-marah itu. Kasih karunia bukan hanya mengampuni dosa pornografi Saudara, tapi kasih karunia juga membebaskan Saudara dari pornografi itu. Kasih karunia bukan hanya mengampuni Saudara dari dosa homoseksual yang Saudara lakukan, tapi kasih karunia juga membebaskan Saudara dari dosa homoseks itu. Artinya Saudara bisa menang atas dosa itu. Saudara bisa mengalahkan dosa itu. Segala bentuk kejahatan yang mengikat Saudara akan terlepas dalam diri Saudara. Kenapa? Karena itulah kekuatan kasih karunia, Saudara. Nah, bagaimana kita mendapat kasih karunia? Ya, gunakan disiplin-disiplin rohani. Ini problemnya gereja. Banyak gereja anti disiplin-disiplin rohani. Pengajaran ini namanya cheap grace. Pengajaran ini namanya hyper grace. Ya, hyper grace. Nah, ini pengajaran ini udah masuk ke dunia gereja. Hati-hati, kita harus tolak Saudara pengajaran ini. Karena mereka anti disiplin-disiplin rohani. Mereka bilang, oh harus berdoa. Oh enggak, itu Taurat itu. Jangan praktekin harus begini, harus begitu. Ya, disiplin ini, disiplin itu. Enggak ada itu. Ya, kita hidup santai aja, nikmati kasih karunia Allah. Betul. Tapi kasih karunia Allah nggak datang dalam hidup Saudara, nggak bekerja dalam hidup Saudara,
kalau saudara nggak praktekkan disiplin-disiplin rohani. Itu problemnya. Nah, gereja yang percaya, ya, kita nggak perlu lagi praktek disiplin-disiplin rohani. Itu gereja yang paling babak belur nanti. Jatuh bangun, nggak pernah menang-menang. Nggak akan lewat Kristen orang muda dia, saudara. Dia Kristen kanak-kanak terus. Ya, ya saudaraku, dia nggak akan pernah menang. Ya, ngeri saudara gereja yang begini. Stuck, dia tidak bisa bertumbuh. Ya, kenapa? Ya, karena dia cuma percaya pembenaran. Ya, kita udah dibenarkan, puji Tuhan, tapi dia nggak praktekin pengudusan, saudara. Kita mesti dikuduskan terus-menerus. Nah, sebagai Kristen orang muda, kita dikuduskan terus-menerus. Lewat apa, saudara? Lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, maka saudara, kita hati-hati dengan pengajaran hyper grace ini. Ya, saya punya teman, saudara. Dia punya teman lagi. Waktu sekolah Alkitab dulu, mereka sama-sama ya sekolah Alkitab, tapi temennya ini ya saudara praktek homoseks. Ngeri banget saudara. Dia praktek homoseks dan dia akhirnya ketahuan, ketangkep basah. Nah, akhirnya ditegur sama sekolah Alkitab ini, di konseling, dilayani. Dia nggak mau bertobat, saudara. Dia tetap ya praktekin gaya hidup homoseksualnya. Akhirnya dia dikeluarin. Nah, setelah dia dikeluarin, dia keliling-keliling dunia cari gereja yang cocok sama dia. Ya. Jadi saudara, bukan dia yang mesti cocok sama gereja, gereja itu mesti cocok sama dia. Ketemulah dia di Singapura, saudara. Nah, satu kali teman saya ketemu dia. Wah, dia senang sekali, saudara. Ya, ketemu teman saya lagi, udah lama nggak ketemu. Terus teman saya bilang, aduh senang sekali ya ketemu kamu ya. Kamu gimana? Ya, gimana kamu? Ya, di dalam Tuhan. Wah, dia cerita, saya senang. Saya senang ada di gereja yang saya paling suka ini gereja. Loh, kenapa? Kata teman saya bisa bertumbuh di sini. Saya senang sekali. Ini gereja cocok yang saya mau yang begini. Ya, terus ditanya, kenapa cocok sama kamu? Ya, ya karena saya bisa bertumbuh katanya. Oh, bagus dong kata teman saya. Ya, kamu bertumbuh. Iya. Nah, kalau bertumbuh kan artinya berubah kan. Nah, dia nggak bisa jawab, saudara. Terus teman saya langsung nembak. Jujur ya, kamu udah berubah belum dari gaya hidup homoseks? Masih kamu praktekin itu? Orang ini diam langsung, saudara. Terus dia bilang, iya, saya masih. Loh, katanya kamu berubah. Katanya kamu bertumbuh. Kok kamu masih praktek gaya hidup homoseks? Nah, jawabnya ngeri, saudara. Dia bilang begini, kan semuanya karena kasih karunia. Waduh, ngeri banget, saudara. Nah, saya sudah banyak dengar, saudara. Orang yang ikut ajaran cheap grace atau hyper grace ini, saudara. Ya, biasanya dia jatuh bangun dalam dosa, saudara. Nggak bisa menang. Ya, karena dia ya ajaran kasih karunia-nya keliru, saudara. Kasih karunia dia pikir kita nggak usah bikin apa-apa, kita berubah sendiri. Enggak. Kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani, baru bisa berubah. Nah ini Titus pasal 2 ini mereka nggak ngerti. Ya, mereka ajarannya kasih karunia. Betul, kasih karunia mengubah hidup kita, betul. Tapi kita mesti menggunakan disiplin rohani. Kalau enggak, bohong kita bisa berubah, saudara. Nah, mari jangan terima ajaran yang bahaya ini, saudara. Ya, yang anti sama disiplin rohani. Itu bahaya sekali, saudara. Ya, kalau Martin Luther menyebutnya antinomianisme, ya. Jadi anti praktek ya Taurat Tuhan. Kita tidak, saudaraku, bebas dari Taurat berarti kita nggak praktek Taurat, enggak. Kita masih praktek, saudara. Tapi dengan kekuatan kasih karunia, lewat disiplin-disiplin rohani, kita menggenapi Taurat, saudara.
kita bisa bebas dari dosa. Ya, lewat apa, saudara? Kita mempraktekkan ya prinsip hukum Taurat. Ya, tapi dengan kekuatan kasih karunia lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ini penting, saudara. Nah, jadi mari, saudara, mulai bulan ini kita nanti terus akan belajar banyak disiplin-disiplin rohani. Ya, kita akan belajar disiplin yang Yesus sendiri, saudaraku, praktekkan. Ya, kalau kita lihat Matius 6, disiplin kerahasiaan, ya, disiplin doa, disiplin memberi, disiplin puasa, disiplin apa, saudaraku? Silence and solitude. Disiplin apa, saudara? Disiplin cara memandang. Ya, disiplin apalagi, saudara? Ya, disiplin hidup dalam komunitas. Nah, ini semua diajarkan dalam, saudaraku, Matius pasal 6 dan 7. Ya, ini mesti kita praktekkan, baru kita bisa mengalahkan kejahatan dalam hidup kita. Nah, tapi sebelum kita praktek disiplin-disiplin itu, kita mesti praktekkan dulu disiplin yang paling mendasar. Next. Nah, ini dia, saudara. Ya, berikutnya. Praktekkanlah disiplin dasar dulu, saudara. Nah, disiplin dasar itu apa? Up, in, out. Ini dulu. Nah, kalau ini aja kita nggak praktek, saudara. Disiplin yang lain tidak ada gunanya. Karena ini disiplin basic. Ya, saya ingat Michael Jordan pernah bilang begini, saudara. Jika Anda mau tetap ada di puncak profesionalisme dalam main basket, Anda harus tekun mempraktekkan, ya, dengan disiplin mempraktekkan, ya, apa, skill yang paling basic. Apa skill yang paling basic dalam basket, saudara? Dribble. Ya, jadi duk 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 gitu ya, dribble. Jadi kalau nggak bisa dribble, saudara, percuma. Anda boleh jago lari, kalau nggak bisa lari dengan dribble, percuma. Ya, Anda boleh jago shooting, tapi kalau Anda nggak bisa dribble, Anda ya nggak bisa. Ya, shootingnya mau bagus gimana pun nggak ada gunanya, saudara. Ya, Anda boleh ya hebat, punya tenaga yang hebat, nggak ngerti dribble, nggak bisa main basket. Karena main basket dasarnya itu dribble, saudara. Itu mesti tiap hari dilatih, kata Michael Jordan. Nah, sama, saudara. Kita sebelum praktek disiplin-disiplin yang lain, disiplin 3 ini dulu, up, in, out. Tiap hari kita praktekkan, karena ini basic sekali. Kalau ini aja kita nggak praktek, disiplin yang lain nggak ada gunanya, saudara. Anda boleh puasa, coba aja. Puasa tiap hari, saudara, kalau perlu. Ya, tapi kalau Anda nggak praktek up, in, out, ya puasanya nggak bermanfaat. Ya, karena ini basicnya, dasarnya, fondasinya. Nah, mari kita, saudara, tetap semangat ya. Minggu-minggu ini lanjut praktekkan terus up, in, out. Ya. Nah, nanti minggu depan kita akan lihat lebih dalam lagi up, in, out itu gimana kita mempraktekkannya, saudara. Nah, hari ini setelah kita dengar pengajaran ini, coba, saudara, ya, saudara catat ya, sekarang ini saudara renungkan ya, apa yang saudara dapat lewat pengajaran equipping hari ini. Apa berkat apa yang saudara dapat? Oke. Nah, nanti di-share di kelompok. Habis ini kita akan ada ya breakout room, kita praktek in ya. Tadi out kan udah. Ya, teman-teman kita kasih contoh luar biasa. Saya diberkati tadi up-nya ya. Nah, sekarang praktek in dan out. Ya, jadi saudara sharing firman, ya, sharing dapat apa, saling membangun. Kemudian out-nya saudara cerita dikit aja, 5 menit. Ya, apa yang saudara mau lakukan untuk out? Misalnya, oh, saya udah punya ini orang damai di kantor saya, doain ya supaya saya bisa menangin orang ini, ajak dia ke SPK ya. Doain ya. Nah, itu bicarain out. Ya, kalau ibu-ibu jangan tertuduh. Ibu-ibu juga sedang lakukan out. Apa outnya ibu-ibu? Menginjili anak,
ya apa mementor, memuridkan anak, walaupun anak masih kecil, itulah ladang misi kita, ibu-ibu. Ya, itulah outnya Anda. Ya, Anda sedang melakukan out. Ya, nah jadi ngomongin 5 menit aja outnya, oke? Jadi ini yang kita mau praktekkan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke breakout room, mungkin saya kasih kesempatan 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mari silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya udah mantep nih, Pak. Kak Edi ada yang nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya gini Kak Edi, misalnya orang kan praktek untuk mungkin kalau bohong itu kan istilahnya dia udah menang lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menghadapi orang yang halusinasi, nah itu kan pasti ujung-ujungnya banyak bohongnya tuh Kak Edi. Karena kan orang halusinasi kadang-kadang apa yang dia percaya ya kayak gitu gitu. Nah itu gimana Kak Edi? Ya ingat saudara, nggak ada dosa atau kejahatan yang nggak bisa ada jalan keluarnya. Yesus mati untuk itu, ya, untuk segala kejahatan kita. Nah ini dulu kita mesti percaya. Nah kedua, ya kita bisa lepas dari kejahatan kalau kita hidup dalam tubuh, ya kan? Nah hidup dalam tubuh itu apa? Ya kita connect dengan kepala, kita punya hubungan dengan kepala, kita ngaku dosa. Makanya saudara, ketika kita praktek up, ya kan, tiap hari itu Roh Kudus kerja kan, Roh Kudus ingetin, ya kamu punya halusinasi misalnya, ya. Nah, Roh Kudus yang mengubah, ya kita punya halusinasi itu. Ya nanti dia menyadarkan kan, fungsi Roh Kudus menyadarkan kesalahan-kesalahan kita kan, dia bawa kita supaya kita bisa hidup benar. Nah, jadi makanya tiap hari kita praktek up. Nah, lewat itu saudara, ya kita terus ngaku dosa, kita terus hidup dalam pembaharuan akal budi, ya, Roma 12 ayat 2. Nah, maka kita bisa berubah. Saya yakin kita bisa berubah. Ya, gitu. Kalau kita yang menghadapi orang yang halusinasi gimana Kak Edi? Ya, makanya ya Tuhan kasih kita hikmat kan. Bagaimana kita menghadapinya. Ya. Jadi pasti respon kita juga Tuhan lihat. Apa respon kita, kesel, marah, terus kita ya kan, udah deh tolak aja orang ini. Aduh, nggak berubah-berubah, capek ah. Nah, itu juga respon kita juga belum benar kan. Nah, Tuhan juga mesti ngajarin kita bagaimana kita punya respon yang benar. Ya. Oke. Ada lagi? Pagi, Pak. Ya, suara saya nggak kedengeran. Jelas. Silakan. Ya, ada yang mau tanya, Bu? Oke, apa ada kesulitan ini ya? Oke. Halo pagi, Pak. Ya, silakan Bu. Nggak kedengeran ya suara saya ya? Ya, dengar. Oke. Saya bersyukur gitu ya, waktu awal-awal Pak Edi Leo tuh ngajarin kita untuk kita praktek disiplin pikiran, perasaan, sudut pandang, mulut, bibir, perkataan, disiplin kerahasiaan, berdiam diri, puasa. Jadi semenjak saya dengar pas pengajaran itu, saya sangat-sangat diberkati dan saya praktek gitu ya. Ini yang saya alami ya, ketika kan Roh Kudus akan bawa kita ke situasi untuk kita praktek ya, disiplin-disiplin itu. Jadi ada kasus atau situasi yang dibuat masalah, saya praktek gitu. Ketika situasi itu dibuat, saya praktek dan saya ngalami banyak hal gitu ya, ngalami transformasi pikiran, transformasi hati gitu ya. Saya mau nanya, apakah bisa berbarengan gitu ya Pak Edi? Kan Pak Edi bilangnya kan praktek disiplin up in out itu yang dasar ya.
gitu ya. Tapi justru saya ngerasanya gitu ya Pak Edi, semenjak saya praktek disiplin-disiplin yang awal Pak Edi ajarin itu, pikiran, perasaan, mata, sudut pandang, puasa, disiplin kerahasiaan, berdiam diri gitu ya, waramdeo dan lain-lain gitu. Saya ngerasa justru saya banyak dipulihin gitu ya, saya didewasain, diubahin. Banyak hal yang Tuhan kerjakan gitu dalam hidup saya. Justru saya bisa itu ya, bisa praktek yang out justru Pak Edi. Praktek out gitu ya. Makanya di komunitas gitu kita kan ada mini komsel itu dulu awal-awal aku selalu ingetin praktek, disiplinin pikiran karena ini berdasarkan pengalaman aku gitu. Pikiran kita itu menghambat kita bertumbuh. Perasaan kita yang ketakutan itu yang menghambat kita bertumbuh. Justru waktu aku praktek disiplinin pikiran, perasaan, ketakutan, justru Tuhan bukain gitu ya. Apa ya, hal-hal yang buat aku takut itu ternyata aku ada luka gitu. Nah, ketika Tuhan bukain gitu, terus aku berdoa, aku pemberesan ketakutan aku gitu ya, aku dipulihin yang seperti tadi Pak Edi bilang kita didewasakan gitu ya, dipulihkan gitu ya. Yang itu sih benar sih aku alamin. Bisa nggak Pak Edi? Justru saya ngalaminnya gitu. Justru saya ngalaminnya ketika awal-awal Pak Edi ajar kita praktek disiplin-disiplin yang tadi aku bilang pikiran, perasaan dan lain-lain itu justru aku bisa praktek up. Sekarang justru yang terjadi ketika Pak Edi ngajarin kita justru saya bisa praktek out gitu. Justru sekarang ketika Pak Edi ngajarin kita untuk up in out gitu ya, justru membuat aku semakin punya komitmen baru, semakin buat aku sadar oh iya ya, tubuh gue bukan milik gue lagi nih gitu. Semakin dibukain tubuh saya tuh sekarang milik Kristus gitu. Justru sekarang tuh membuat semakin belajar untuk mempersembahkan pikiran, keinginan, kehendak, impian-impian saya gitu ya. Terus bahkan kemarin aku dapatnya mempersembahkan hak gitu. Kita harus persembahkan hak kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan gitu loh Pak Edi. Ya, betul. Jadi nggak salah, bisa berbarengan ya Bu ya. Jadi praktek disiplin dasar dan disiplin-disiplin yang lain itu semua berkaitan. Nah, jadi sama kayak yang Michael Jordan bilang ya, kalau kita mau terus profesional, kita nggak boleh lupa praktek yang basic tiap hari. Ya, jadi yang basic nggak boleh dilupain. Jangan berpikir gini, saya mah udah nggak level up in out, nggak bisa. Karena up in out itu dasarnya. Ya, tadi Ibu juga bisa praktek yang lain itu karena Ibu sendiri sudah mulai praktekin up in out sebenarnya, udah mulai. Ya, hanya belum sempurna. Nah, sekarang maksud saya adalah kita jangan berpikir, saya mau praktek puasa aja tapi tanpa up in out. Ya. Nah, jadi yang saya maksud benahi dulu up in out kita mesti praktek tiap hari. Ya, nanti kita tambah lagi dengan puasa, tambah lagi dengan silence. Wah, itu ya semakin kita sempurna, semakin kita banyak praktek ini, semakin kita ngalamin kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi itu maksud saya ya. Ya, jadi betul bisa berbarengan. Hanya yang saya maksud jangan lupa kepada disiplin dasar. Oke. Ya, itu aja. Baik. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Oke. Baik, karena waktu juga ya. Jadi kita langsung aja ya sharing di breakout room ya tentang in dan out ya. Langsung aja supaya waktu kita nggak terbuang. Tadi kita udah praktek up ya sama-sama. Oke, baik. Saya serahkan ke teman-teman, kita masuk breakout room. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, kita masih Kak Edi. akan ada